dia masuk. Tetapi tempat kami sudah menderita. Kami tetap menderita salah satunya. Mereka lebih bisa makan minum, saya tidak bisa. Anak pun tidak bisa. Semua obat pengobatan susah. Bagaimana uang? Suami saya sakit, anak saya mau bayar kuliah. Kemana saya bapak ibu? Tanggung jawab orang saya di mana? Ini jantung ekonomi umat kami. Ini masa depan anak-anak. Tetapi saya menghancurkan masa depan umat kami. Saya sebagai bendahara tanggung jawab utama ini menghilangkan semua ini di tangan BNI. Maka tolong BNI kembalikan uang kami. Tidak mau saya. Wajah BNI bukan AHS sebagai pribadi. Saya tak mengenal dia sebagai pribadi. Dia datang dengan membawa nama BNI karena itulah kami percaya tentunya. Karena itulah saya percaya menghubungkan tanda tangan. Bisa diskusi menjangkau tentang tanpa ada saya, tanpa tanda tangan saya. Lalu di mana? Yang katanya kalau mengatakan itu deposito PSN ini adalah fiktif. Lalu deposito ternyata yang benar-benar resmi di BNI bisa tercilkan tanpa tanda tangan saya, tanpa kehadiran saya, tanpa berhadapan dengan teller. Lalu di mana pengawasan BNI? BNI tunjukkanlah BNI untuk menolong. Karena semua uang itu ada di sistem. Tak satu pun uang yang saya berikan untuk deposito itu bentuk tunai. Semua ditarik dari kas lancar, melintas dari kas lancar, dan setiap bulan kami terima bunganya. Maka tak pernah ada kecurigaan dari kami bahwa itu adalah deposito efektif. Lalu bagaimana kami jawab BNI? Maka untuk umat kami, semoga mereka bersabar. Tapi saya sangat bermohon, Pak, bantu kami. Baik. Untuk siapa minta tolong? Mungkin minta tolong dengan percakapan kita malam ini, Pak. Terutama para pejabat negara kami. Saya nggak paham masalah politik, Pak. Saya nggak paham tentang kepejabatan negara ini, Pak. Tapi saya yakin benar ikut dari Bang Denny nanti. Mungkin ada bisa yang menolong kami menunjukkan jalan. Tolong kembalikan uang umat itu. Kembalikan nafas mereka. Mereka juga ingin sukses. Anak-anaknya juga ingin sekolah. Sekarang saya pikul semua beban 1.900 itu, Pak. Berarti kalau saya tangkap itu kalian setornya ke rekening BNI, kemudian rekening BNI-nya itu dia ambil uangnya dipindahkan ke rekening mana? Nah, Investment. kalau gini Bang, masalahnya ke rekening mana? Rekeningnya dia. Kita pun nggak bisa langsung pastikan semua karena masih sedang proses pemeriksaan. Masih proses ya. Ini harus diluruskan karena kita pun nggak mau Nanti dalam salah, hal yang salah ya, itu yang utama. Nah, dia kan tadi punya akses yang besar untuk rekening kita. Pastinya. Ketika dia sudah melihat hampir-hampir 8M, 9M selalu mengatakan, Suster, Pak, sudah agak besar di kas lancar kita tambah lagi ya. Nah, lalu dia katakan, ini nanti sedikit bunganya kalau di kas lancar. Sini yang Nah, banyak. iya, di sini yang banyak. Ya. Tadi kan Nanti ada latar belakang. cashback apa Tapi ini. sebenarnya Bang, lepas dari cashback,
kita tidak pernah mengharapkan cashback. Tidak. Kita hanya mau menunggu bunga. Karena apa? Karena bunga ini yang akan kita berikan kepada umat kita. Kalau masalah cashback, Bang, sampai sekarang sebenarnya tidak semua cashback itu dia berikan. Iya, tidak pernah kita tuntut itu, tidak pernah. Iya, tidak dikejar lah, karena yang dikejar kan yang jelas saja. Karena bunga itu nanti yang mau dibagi pada saat pembagian dividen, kirat itu kan. Iya, betul Bang. Jadi itu sebenarnya yang kita tunggu gitu kan. Maka dia karena punya akses ini, maka selalu bisa. Dan selalu dia tahu saat kapan kami benar-benar sibuk, terutama saya ya. Saat-saat sudah mau berangkat pelayanan, datang minta tanda tangan. Seperti itulah selalu. Nah, saya pun terakhir ini makin menyadari juga dengan apa. Kalau nanti BNI misalnya mengatakan, nggak ada melintas. Oh, tidak. Karena ini benar dari kas kita keluar semua. Maksudnya tidak ada melintas di sistemnya BNI uangnya kan? Iya. Kalau dia berdalil kan? Iya. Walaupun dia belum ngomong gitu kan? Iya. Seandainya dikatakan begitu Bang. Iya. Nah, nggak mungkin karena pasti lewat situ. Betul. Kami ada bukti gitu kan? Lalu yang kedua, dalam proses kita mediasi Bang. Selalu dikatakan, nah kami belum bisa verifikasi, bantulah kami menemukan, berikan dulu pendukung-pendukung begitu. Padahal masih dalam pelaporan pertama kita, kan kita tanggal 24 hanya kami dulu yang ketemu. Tanggal 2 Maret kami sudah membuat pengaduan. Masih apa sebenarnya? Tanggal 3 Maret kami bertemu dengan kepala wilayah, lagi-lagi dikatakan kasih. Mediasi. Kami sudah buat semua, somasinya lengkap dengan pendukung-pendukung. Bahkan sudah kami rekap semua penarikan-penarikan yang menurut kami, karena kami lihat bukan dalam proses kami dia kan. Selain di hari Jumat jumlahnya juga tidak pernah sebanyak itu untuk operasional. Kami lampirkan semua. Nah lagi-lagi setiap kali mediasi itu yang mereka minta. Berikanlah bukti pendukung kepada kami. Apalagi yang menjadi bagi kami mengecewakan, kan kalau dikatakan bukti Bang, akses kan ada sama mereka, semua. Kalau mau dikatakan bukti memeriksa sama mereka kok semua data. Saya mau clearin dulu ya masalah uang ini, alirannya. Berarti uang-uang yang kalian setor, maupun di deposito yang investasi, sama yang deposito bulanan, itu kalian setornya ke rekening BNI ya? Iya betul. 100% ya? Iya. Berarti lewat dong di sistem? Betul. Lewat di sistem. Nggak mungkin nggak dong? Iya. Jadi kalau dibilang, istilahnya begini, dari mana kami tahu kalian setor totalnya segitu? Mana buktinya? Iya. Nggak mungkin dong, nggak bisa dibuktikan. Iya, betul. Begitu kan maksudnya kan? Betul. Oke. Sampai sini saya paham. Berarti masalah ini harus diselesaikan oleh pihak BNI secara intern untuk bisa membalikan dan memulihkan nama baik mereka. Itu kan poinnya kan? Dan apabila dari kantor pusat BNI tidak bisa melakukan itu, maka harus di take over oleh BUMN itu sendiri. Begitu? Sebenarnya harusnya sih begitu ya. Tapi yang jelas BNI harus selesaikan sendiri sih sebenarnya. Kalau bisa. Iya. Sebenarnya bukan masalah kalau bisa. Kalau mau. Dan harus ada desakan. Ya, itulah. Artinya begini, mohon maaf, saya tidak ada kepentingan dengan BNI dan saya tidak mau memperburuk citra BNI gitu. Saya tidak ada kampanye BNI menjelekkan BNI, nggak ada. Ini kan kebetulan memang bersangkutan dengan masalah itu. Artinya kalau saya melihat dengan secara secara lebih luas aja bahwa ini BNI di sini sebenarnya tidak bersalah. Tapi posisi mereka terikat dengan pertanggungjawaban mereka terhadap karyawan mereka. Yang mana citra ini harus dipulihkan. Ya kan, bukan BNI yang ambil, oknumnya. Tapi oknum ini ada di wilayah BNI dan ada aturan di situ. Iya. Paham ya? Betul. Oke. Supaya clear. Jadi orang tuh jangan ngelihatnya membabi buta. Oleh karena itu, karena ada aturan itu, maka BNI mau tidak mau harus mengikuti aturan yang tadi lu sampaikan. Dan kalau tidak, maka ini akan digugat di pengadilan. Dan akan menjadi wilayah pengadilan. Oke. Berat ternyata ya. Saya pikir nggak seberat ini. Saya bisa melihat air mata suster. Tuhan panggil saya. Betul deh. Saya pikir 1.900 jiwa di sana itu percaya kalau misalnya Tuhan itu baik. Tapi kalau dengan kondisi kayak begini, mungkin hati mereka akan terluka. Bukan hanya suster yang akan menjadi alasan mereka kecewa ya, atau bapak, atau orang-orang di sekitar.
Tapi mereka bisa sangat kecewa dengan kenyataan bahwa kata Tuhan nanti bisa memperbaiki hidup kami. Seperti itu kan. Suster, sebagai penutup, ada yang mau disampaikan kepada 1.900 umat? Yang pertama, bagi saya, bagi kami, bagi umat kami itu, saya sangat berterima kasih. Ini masalah ini sudah 1 bulan lebih. Tetapi umat masih berjalan bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Kalaupun ada segelintir orang yang mulai ya sedikit mulai miring sana sini komentar, mungkin 10 di antara 100 gitu mungkin. Itu untuk umat, dan harapan saya umat bersabar. Meskipun saya tahu untuk bersabar itu bukan hal yang gampang. Apalagi bulan begini, saya sudah punya utang kepada 5 orang, Pak. Utang. Semenjak masalah ini. Karena setiap kali ada yang meminta, tolonglah bayarkan uang rumah sakit, saya cari tempat mengutang. Enggak tega. Tolong pinjamkan dulu uangmu. Nanti kalau udah masalah ini selesai, saya bayar. Masalahnya, Pak, saya kan nggak bisa biarkan umat meninggal di rumah sakit, Pak. Utang berapa? Saya nggak bisa biarkan umat itu, anak umat itu nggak bayar uang kos. Butuhkan ada uang berubah 30 juta ini. Ya harusnya kalau ada dana itu bisa Iya, kepakai. bisa Sudah utang berapa? Iya, sudah beberapa yang dipinjamkan sama sister dengan keluarga yang Karena- ada uangnya, tolonglah dulu dibantu. Saya percaya Tuhan nggak tutup jalan, Pak. Dan kehadiran saya ke Jakarta ini dan mencari jalan itu. Dari Bang Denny, saya nggak pernah bayangkan dari Bang Denny akan telepon. Saya pijak Jakarta ini di tengah penderitaan umat. Saya harap umat kami itu bersabar dalam proses ini, meskipun nggak gampang, Pak. Nggak gampang, saya mengerti karena saya juga berasal dari keluarga yang miskin, Pak. Paham. Saya tahu susahnya cari uang. Saya tahu bagaimana dulu mama saya dengan bapak menyekolahkan. Maka untuk umat kami, semoga mereka bersabar. Tapi saya sangat bermohon, Pak, bantu kami. Baik. Untuk siapa minta tolong? Mungkin minta tolong dengan percakapan kita malam ini, Pak. Terutama para pejabat negara kami. Saya nggak paham masalah politik, Pak. Saya nggak paham tentang kepejabatan negara ini, Pak. Tapi saya yakin menarik dari Bang Denny nanti. Mungkin ada bisa yang menolong kami menunjukkan jalan. Tolong kembalikan uang umat itu. Kembalikan nafas mereka. Mereka juga ingin sukses, Pak. Anak-anaknya juga ingin sekolah. Sekarang saya pikul semua beban 1.900 itu, Pak. Baik. Kalau untuk Benia sendiri ada yang pengen suster sampaikan atau tidak ada? Saya mohon BNI, Pak. Terbukalah, Pak. Buka hati, Pak. Kalau dikatakan untuk klarifikasi, untuk verifikasi macam-macam, kami hargai. Tapi marilah duduk bersama, Pak. Duduk bersamalah, Pak. Baik. Bahwa kami
Sudah. Sudah. Oke. Ya. Oke. Cukup ya? Jadi poinnya kita udah dapat semua. Kalau dari saya, kita akan bantu kawal lah secara publik supaya ada tekanan sosial juga yang akhirnya bisa menimbulkan kebijakan yang baik untuk kedua belah pihak. Dan untuk pihak terkait dari BNI sendiri juga semoga ada berita yang mencerahkan lah. Iya. Amin. Kita berharapnya begitu. Dan untuk 1.900 jiwa di sana, saya percaya begini. Ketika satu orang itu berdoa, mungkin baru mengetuk. Ketika dua orang berdoa, mungkin baru membuka. Tapi kalau 1.900 orang berdoa bersama, saya yakin pintu kerajaan Allah akan terbuka. Kita pikir sama-sama, suster. Oke? Kita pikir sama-sama harapan 1.900 orang ini. Yang pasti, saya pikir ini adalah kesempatan terbaik buat BNI. Betul. Kalau saya ngeliatnya gitu. Kalau BNI terpanggil di sini, saya yakin banyak orang akan menabung di BNI. Trust me, hilang sekian, yang datang lebih banyak. Saya pegang itu. Karena segala kebaikan akan dituai juga kebaikan. Ya, makasih ya. Terima kasih. Siap, terima kasih Bu Leni.